Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang materi pengorganisasian lapangan studi determinan status gizi SD/SG pandemi COVID-19. Tujuan umumnya pada SD/SG adalah mengetahui gambaran pelaksanaan pemantauan pertumbuhan balita dan determinan status gizi pada masa pandemi COVID. Data yang dikumpulkan yaitu meliputi data primer dan data sekunder. Data primer meliputi informasi rumah tangga, yaitu karakteristik, kesehatan lingkungan, dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi keluarga, dan pola konsumsi pangan. Sedangkan informasi balita yang dikumpulkan yaitu umur, jenis kelamin, perilaku pemantauan pertumbuhan balita, penyakit infeksi, perilaku imunisasi, akses pelayanan kesehatan balita, pola konsumsi pangan, dan perilaku pemberian ASI dan MPASI. Sedangkan untuk data sekunder yang dikumpulkan meliputi berat badan lahir rendah (BBLR) dan bayi lahir pendek (BLP). Baik, kemudian untuk struktur organisasi SD/SG meliputi seperti gambar yang disampaikan. Kemudian untuk struktur organisasi Korwil yaitu mulai dari koordinator wilayah, terus kemudian ada PJ provinsi dan pendamping teknis provinsi, kemudian di bawahnya ada PJT kabupaten kota, kemudian ada pengumpul data dan tim updating. Kesemuanya dibantu oleh BPS, kemudian gugus tugas COVID, dan manajemen Korwil yang meliputi SAL, PJO Provinsi, PJAL Provinsi, PJO Kabupaten Kota, dan PJAL Kabupaten Kota. Untuk tahapan kegiatan SD/SG adalah sebagai berikut. Kita mulai dari persiapan, baik instrumen maupun pedoman, kemudian ada uji coba. Dari uji coba dievaluasi dan direvisi. Kegiatan selanjutnya adalah workshop tim teknis atau MOT, dilanjutkan dengan rapat koordinasi pusat, rapat pra-rakornis provinsi, kemudian rakornis provinsi yang diikuti dengan sosialisasi updating dan updating rumah tangga balita. Kemudian ada kegiatan workshop bagi PJT Kabupaten Kota atau TOT, kemudian ada workshop petugas pengumpul data atau TC, selanjutnya adalah pengumpulan data, dan akhirnya adalah penulisan laporan dan diseminasi hasil. Untuk alur kegiatan SD/SG, jadi seperti tadi sudah dipaparkan, ini ada rapat persiapan, pembuatan instrumen, kemudian ada perekrutan baik PJT, PJO, kemudian petugas updating dan petugas pengumpul data. Selanjutnya ada pelatihan berjenjang mulai dari MOT, TOT, dan workshop pengumpul data. Kemudian ada sosialisasi updating rumah tangga balita. Nah, setelah itu maka TPG akan melakukan updating ruta balita pada BS terpilih. Hasil updating akan diserahkan kepada PJT Kabupaten Kota untuk di-sampling, untuk dipilih 10 rumah tangga yang akan masuk ke dalam DSRT. Setelah DSRT selesai, akan diserahkan ke Enum SD/SG untuk dilakukan pengumpulan data. Nah, pada saat itu Enum SD/SG akan melapor ke kepala desa atau lurah atau RW atau RT dengan didampingi penunjuk jalan. Selanjutnya, tim enumerator SD/SG melakukan pengumpulan data ke ruta. Petugas pengumpul data melakukan wawancara secara paperless. Hasilnya di-entry dan dikirimkan ke manajemen data. Jika semua BS telah selesai, dokumen terkait yaitu dokumen SPJ maupun kuesioner dan tablet akan dikumpulkan ke PJO untuk dikirim kembali ke Korwil. Untuk pelaksanaan SD/SG 2020, penjelasan yang tadi secara rinci adalah pada persiapan ada penentuan indikator status gizi, instrumen, dan pedoman. Kemudian dilakukan uji coba. Uji coba ini telah dilakukan selama 5 hari.
terdiri dari 2 hari Vkon, 1 hari tatap muka, dan 2 hari pengumpulan data. Kemudian selanjutnya ada workshop tim teknis atau MOT. Waktunya adalah selama 4 hari dengan Vkon atau video conference. Kegiatan Rakornis Pusat dilaksanakan selama 1 hari dengan Vkon dengan peserta dari Balitbankes, Korwil, Dinkes Provinsi, BPS Pusat, PJ Provinsi, PJT Kabupaten Kota, dan Sekretariat. Outputnya adalah adanya sosialisasi SDSG, adanya koordinasi Balitbankes dengan BPS dalam hal DSBS, daftar pemutakhiran rumah tangga atau kita sebut SSGI 20P, dan peta BS. Selanjutnya ada kegiatan pra-rakornis atau rapat pra-koordinasi teknis di tingkat provinsi. Waktunya 1 hari dengan Vkon, tujuannya adalah memperoleh informasi dan kesepakatan mengenai kegiatan Rakornis SDSG di setiap provinsi. Peserta adalah Korwil, Dinas Kesehatan, PJO PJAL Provinsi, PJ Provinsi, pendamping teknis, dan SAL. Outputnya adalah persiapan Rakornis Provinsi dan penentuan jadwal pertemuan Rakornis dan sosialisasi updating sampel ruta balita. Selanjutnya, pelaksanaan Rakornis Provinsi tujuannya adalah sosialisasi dan koordinasi rencana kerja SDSG 2020 di tingkat provinsi. Waktunya selama 2 hari melalui Vkon, dan koordinasi kegiatan adalah Korwil dan PJ Provinsi. Nah, kegiatan Rakornis Provinsi ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi updating rumah tangga. Nah, sosialisasi mekanisme updating dan updating rumah tangga. Jadi untuk sosialisasi waktunya 1 hari melalui Vkon. Tujuannya mengajarkan kepada petugas updating cara melakukan updating ruta balita. Petugas updating adalah TPG di puskesmas pada BS terpilih. Koordinatornya adalah PJ Provinsi, PJO, PJAL Kabupaten Kota. Pengajarnya adalah PJT Kabupaten Kota. Setelah diadakan sosialisasi, maka ada kegiatan updating rumah tangga balita, di mana petugas updating akan mengecek keberadaan ruta dan balita pada rumah tangga di BS terpilih, serta mencatat nomor kontak rumah tangga yang memiliki balita, yakni usia 0 sampai 59 bulan. Untuk DSBS, kemudian daftar pemutakhiran rumah tangga yang akan di-updating beserta peta BS akan diberikan oleh BPS Pusat ke tim teknis, diberikan ke PJT Kabupaten Kota, nanti PJT Kabupaten Kota yang akan memberikan ke TPG. Pada updating, TPG akan mendatangi satu persatu ruta dalam BS terpilih. Ketentuan updating adalah jumlah ruta dalam satu BS kurang dari sama dengan 70 ruta, maka updating dilaksanakan selama 1 hari. Sedangkan jika jumlah rumah tangga dalam satu BS lebih dari 70 ruta, maka updating akan dilaksanakan selama 2 hari. Kita harap updating selesai sebelum workshop petugas pengumpul data dilaksanakan. Nah, skenario updating sampel ruta balita adalah kita akan menghitung jumlah ruta dalam BS tersebut. Jika dalam BS tersebut kurang dari 70 ruta, maka BS tersebut dilakukan updating selama 1 hari. Tetapi jika dalam BS tersebut lebih dari 70 ruta, misalkan 140 ruta, maka dalam BS tersebut dilaksanakan selama 2 hari. Ataupun jumlah waktu updating merupakan kelipatan dari 70. Jika
ruta dalam satu BS ada 210 ruta, maka dilakukan selama 3 hari. Nah, skenario updating sampah ruta adalah sebagai berikut. Pertama, berkoordinasi dengan RT, RW atau kader di BS terpilih. Kemudian melakukan updating, mengunjungi semua ruta dan mengecek keberadaan balita dalam ruta tersebut menggunakan formulir daftar pemutakhiran ruta. Jadi nanti petugas TPG akan mengisi daftar pemutakhiran ruta yang dibagikan. Jika satu BS telah selesai, maka TPG akan berpindah ke ruta selanjutnya. Sebagai penekanan adalah petugas updating adalah tenaga pelaksana gizi di puskesmas di wilayah BS terpilih. Hasilnya akan diserahkan ke PJO Kabupaten Kota. Kemudian kegiatan rekrutmen petugas pengumpul data ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, yaitu PJO dan PJAL serta PJT Kabupaten Kota. Pendidikan petugas pengumpul data adalah lulusan ilmu kesehatan, diutamakan jurusan gizi. Diharapkan adalah petugas gizi puskesmas atau TPG Kabupaten Kota setempat. TPG yang menjadi petugas pengumpul data tidak diperkenankan mengumpulkan data di blok sensus yang berada di wilayah kerjanya. Selanjutnya, untuk kegiatan workshop PJT Kabupaten Kota, waktunya adalah 5 hari secara video conference, tempat di kediaman masing-masing. Tujuannya adalah persamaan persepsi PJT tentang kuesioner, manajemen data, updating data, serta administrasi logistik SDSG 2020. Kemudian PJT mampu melatih pada saat workshop petugas pengumpul data serta mengawasi kegiatan pengumpulan data. Untuk workshop petugas pengumpul data atau TC, waktunya selama 5 hari, di mana 4 hari melalui Vkon dan 1 hari melalui tatap muka untuk kegiatan persiapan pengumpulan data. Lokasinya adalah di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Tujuannya melatih petugas pengumpul data agar terampil baik teori, praktek, wawancara, cara pengumpulan data, data entry, pengiriman data, serta mengerti, memahami tentang berkas administrasi keuangan. Pelaksanaannya dengan mengacu pada protokol kesehatan pandemi COVID-19. Nah, pada saat TC, tugas dari PJ Prof dan PJT Kabupaten Kota adalah berkoordinasi dengan PJO PJAL terkait kegiatan workshop, penyerahan formulir hasil updating ruta, peta BS, penunjuk jalan, alur Purdat, dan tes rapid pada saat Purdat. Kemudian dilakukan randomisasi pemilihan sampel ruta dan mengisikannya di formulir DSRT SDSG 2020. Kemudian melatih dan bertanggung jawab pada kehadiran, mengawasi, menilai, dan menegur petugas pengumpul data jika ada tindakan indisipliner. Kemudian berkoordinasi dengan SAL dalam hal penyediaan dan distribusi logistik. Untuk kegiatan persiapan pengumpulan data, hal yang perlu disiapkan adalah DSBS, daftar pemutakhiran ruta SSGI 20P, kemudian DSRT SDSG 2020, dan peta BS. Kemudian koordinasi dengan gugus tugas COVID-19, kemudian surat-surat izin, jadi surat perizinan untuk kegiatan pengumpulan data. Jangan lupa juga surat tugas dari Dinkes Kabupaten Kota,
Kemudian berkas pertanggungjawaban administrasi logistik yang akan dibawa petugas pengumpul data. Kemudian strategi dan rencana kerja tim petugas pengumpul data. Lalu perlengkapan pribadi, peralatan puldat dan APD yang meliputi masker, face shield, sarung tangan, hand sanitizer, dan desinfektan. Pengumpulan data dilakukan oleh satu tim. Satu tim terdiri dari 2 orang yang akan bekerja pada 5 BS, di mana 1 BS dikerjakan selama 2 hari, sehingga total kerja petugas pengumpul data yakni selama 10 hari. Teknik puldatnya adalah paperless dengan metode daring ataupun luring. Jadi dengan metode wawancara menggunakan handphone ataupun tatap muka. Yang perlu diingat adalah dalam semua pelaksanaan pengumpulan data mengacu pada protokol kesehatan COVID-19. Skenario pengumpulan data, jadi seperti tadi ada izin, kemudian izin dengan pemerintah daerah setempat, kemudian berkoordinasi dengan penunjuk jalan, kemudian melakukan wawancara pada rute di BS terpilih. Pada hari pertama dilakukan wawancara pada 5 rute dan pada hari kedua dilakukan pada wawancara pada 5 rute. Jika 1 BS telah selesai, maka akan berpindah lagi ke BS selanjutnya dengan pola yang sama. Jangan lupa tim petugas pengumpul data harus selalu mengenakan APD. Jadi satu tim maksimal melakukan pengumpulan data di 5 BS atau total selama 10 hari. Ketentuan pelaksanaan pengumpulan data. Tim pengumpul data diantar oleh penunjuk jalan. Kemudian tim harus melapor dan meminta izin ke pemerintah setempat dan telah berkoordinasi dengan gugus tugas COVID. Apabila pemerintah daerah setempat mengizinkan, maka pengumpulan data bisa dilanjutkan. Jika tidak diizinkan, mohon dibuatkan surat keterangan dari wilayah setempat. Kemudian melaporkannya kepada PJT Kabupaten Kota ataupun PJO Kabupaten Kota. Petugas pengumpul data membawa APD, kemudian termogan yaitu untuk mengukur suhu, masker, face shield, sarung tangan, hand sanitizer, dan desinfektan untuk enum dan responden. Kemudian membawa kelengkapan administrasi dan logistik berupa surat tugas, salinan DSRT, daftar pemutakhiran sampel rumah tangga, kemudian peta BS, dokumen SPG, administrasi keuangan, bahan kontak, lembar PSP, dan tablet Android. Untuk pengumpulan data primer ada 3 metode yang kita terapkan, yaitu metode A, B, dan C. Metode A, jika responden memiliki HP dan sinyalnya bagus, maka untuk penjelasan PSP dan wawancara dilakukan melalui HP. Ini bisa dilakukan di puskesmas ataupun di lokasi BS, di mana wawancara dan bukti PSP adalah rekaman. Kemudian metode B, jika responden tidak memiliki HP tetapi sinyal bagus di lokasi rumah responden, maka enumerator akan meminjamkan HP-nya kepada responden, di mana enumerator akan mewawancarai responden dengan HP tersebut pada jarak 5-10 meter. Setelah wawancara selesai, setelah wawancara selesai, HP enumerator yang dipinjamkan tersebut akan didesinfektan. Wawancara dan bukti PSP adalah berbentuk rekaman. Kemudian, untuk responden yang tidak memiliki HP dan sinyalnya tidak bagus, maka wawancara akan
dilaksanakan di tempat terbuka, jadi di luar rumah responden, di mana jaraknya yaitu 2-5 meter. Responden dan petugas pengumpul data akan menggunakan APD. Wawancara dan PSP buktinya dalam bentuk rekaman. Jadi semua PSP tidak ditandatangani seperti kebiasaan umumnya, tapi bukti wawancara dan PSP pada semua metode adalah berbentuk rekaman. Untuk pengumpulan data sekunder, data yang dikumpulkan adalah data BBLR berat badan lahir rendah dan data BLP bayi lahir pendek. Data yang dikumpulkan yaitu data pada puskesmasnya, yaitu data pada puskesmas yang wilayahnya membawahi BS terpilih. Pengumpulan data di bawah tanggung jawab PJT Kabupaten Kota yang berkoordinasi dengan PJO atau PJAL Kabupaten Kota setempat. Nah, untuk proses wawancara, jadi pada awal sebelum keberangkatan ke BS, petugas pengumpul data dan petugas penunjuk jalan akan mengecek suhu sendiri, apakah suhunya di bawah 37,3 derajat Celcius ataukah lebih. Jika lebih, maka petugas tidak akan berangkat ke BS terpilih. Bagi pengumpul data yang suhunya lebih dari 37,3 derajat Celcius, maka akan digantikan oleh petugas pengumpul data cadangan. Jika suhu tubuh kurang dari 37,3 derajat Celcius, maka petugas pengumpul data dan petunjuk jalan akan menggunakan APD, kemudian melaksanakan 3M. Setelah tiba di BS terpilih, maka berkoordinasi dan meminta izin kepada pemerintah daerah setempat, RT, RW, ataupun kelurahan ataupun desa setempat. Tim pengumpul data dan penunjuk jalan akan mendatangi setiap ruta terpilih. Kemudian, tim pengumpul data akan mengecek ketersediaan HP dan sinyal untuk pemilihan metode wawancara yang akan dilakukan. Apakah melalui HP ataukah wawancara langsung? Pada wawancara langsung, petugas penunjuk jalan memberikan formulir PSP yang dilaminating kepada responden tanpa kontak langsung untuk dibaca dan mendapatkan persetujuan. Setelah dibaca dan form tersebut dikembalikan, maka form PSP laminating tersebut didesinfeksi. Selanjutnya jika responden menyetujui, maka dilakukan pemeriksaan suhu tubuh menggunakan termogan pada responden. Apabila ada responden dengan suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius dan memiliki gejala COVID-19, maka proses wawancara tidak diteruskan dan dianggap no respon. Selanjutnya, responden diminta menggunakan masker, face shield, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ataupun hand sanitizer. Lalu dilakukan proses wawancara secara langsung atau luring dengan melakukan perekaman wawancara yang dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan, yakni 3M, di tempat terbuka, menjaga jarak 2-5 meter dengan responden atau ART rumah tangga tersebut. Jika wawancara telah selesai, responden akan diberikan bahan kontak. Proses wawancara diawasi langsung oleh PJT Kabupaten Kota. Nah, setelah wawancara selesai dan petugas kembali ke base camp, maka petugas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Lalu selama perjalanan pulang ke base camp, tetap mematuhi protokol kesehatan
tetap menggunakan masker dengan benar, jaga jarak fisik minimal 2 meter, hindari kerumunan, tidak menyentuh benda yang kemungkinan disentuh orang lain, dan hindari menyentuh wajah. Sesampainya di base camp, maka lakukan cuci tangan dengan sabun, segera mandi, dan berganti pakaian. Lakukan desinfeksi pada semua peralatan yang dibawa pada saat pengumpulan data. Kemudian jangan lupa buanglah sampah bekas APD dengan baik dan benar. Nah, cara membuang sampah APD bekas yaitu kumpulkan masker dan sarung tangan bekas pakai saat di rumah responden pada wadah plastik. Gunting, putuskan bagian tali dan gunting atau robek sarung tangan dan bagian tengah agar masker tidak rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Kemudian lakukan desinfeksi dengan cara menyemprot masker dan sarung tangan dengan cairan desinfektan. Entry data dan pengiriman data. Pengumpulan data secara paperless melalui HP atau tablet Android yang akan dipinjamkan kepada tim enumerator. Entry data dilakukan langsung menggunakan HP atau tablet Android. Data yang dikirimkan adalah hasil entrian dan rekaman wawancara. Data dikirim setelah mendapatkan persetujuan dari PJT Kabupaten Kota ke tim manajemen data. Selanjutnya, cek notifikasi dari tim manajemen data untuk mengetahui apakah ada data yang perlu diklarifikasi atau tidak. Klarifikasi jika diperlukan akan disampaikan ke PJT Kabupaten Kota dan PJT Kabupaten Kota akan meneruskan ke tim enumerator untuk tindak lanjut. Validasi data. Validasi bentuknya adalah internal dan eksternal. Proses validasi internal adalah bersamaan dengan pengumpulan data, di mana dilakukan pada 10% dari total sampel, yakni 2.500 ruta balita. Validasi ini menggunakan hasil isian secara paperless dengan hasil kuesioner atau paper base. Jadi, pada ruta yang terpilih untuk dilakukan validasi, maka Enum akan mengisi secara paperless pada HP ataupun tablet Android dan mengisi pada kuesioner. Kemudian mekanisme validasinya adalah dilakukan cross-check antara hasil isian secara paperless dengan pengisian di kuesioner. Apabila ada ketidaksesuaian hasil entry paperless dengan kuesioner lebih dari 30%, maka akan dilakukan cross-check. Pendampingan dan supervisi, pelaksananya adalah PJ Provinsi, tim teknis pendamping provinsi, tim manajemen data, tim manajemen, PJT Kabupaten Kota, dan PJO atau PJAL Kabupaten Kota. Tujuannya adalah memastikan pelaksanaan pengumpulan data SDSG pada wilayah tanggung jawabnya dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan berhasil dengan baik hingga selesai. Tata cara pendampingan dan supervisi, yakni mengikuti proses pengumpulan data, monitoring dan evaluasi terkait proses pengumpulan data, entry dan pengiriman data, mendampingi, membimbing dan memberikan alternatif solusi permasalahan pengumpulan data di lapangan, komunikasi secara intens dengan tim enumerator baik daring ataupun luring. Jadi dapat melalui pertemuan langsung ataupun melalui saluran komunikasi lain seperti WA Group. Kegiatan pengolahan data yakni penggabungan data, cleaning, dan pemberian penimbang atau pembobotan, dan selanjutnya dilakukan analisis data. Untuk penulisan laporan ada dua, yaitu Laporan Nasional Pelaksanaan Pemantauan Pertumbuhan Balita dan Determinan Status Gizi oleh tim teknis dibantu PJT Kabupaten Kota, dan Laporan Proses Pelaksanaan Studi oleh masing-masing Korwil dan tim Sekretariat Riskesnas dibantu oleh PJ Provinsi.
Diseminasi hasil yaitu di tingkat Badan Litbangkes dan untuk pelaksanaan program dan lintas sektor. Catatan penting, selama melakukan kegiatan SDSG 2020 harus mematuhi protokol kesehatan COVID-19, yaitu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer, dan menjaga jarak 1-2 meter, tidak berkerumun dengan banyak orang selama di rumah, dalam perjalanan, pergi maupun pulang, dan di tempat kegiatan. Kemudian memakai APD saat puldat, masker, face shield, sarung tangan, dan hand sanitizer. Nah, catatan penting lainnya adalah apabila selama menjalankan tugas terkena COVID-19, kita harapkan ini tidak terjadi, maka akan dilakukan penanganan sesuai dengan prosedur pasien terkonfirmasi positif COVID-19 oleh gugus tugas COVID-19. Kemudian pada petugas akan diberikan hak sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani. Jadi, jika pun terjadi misalnya pada hari kedua terkonfirmasi positif COVID-19, maka haknya akan diberikan penuh sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani. Kita bermohon supaya ini tidak terjadi. Untuk alat pelindung diri atau APD yang diberikan atau yang dipakai, kita bisa lihat di gambar ini. Jadi APD akan diberikan atau dipakai baik oleh responden, penunjuk jalan, pengumpul data, tenaga updating data, kemudian PJ atau PJT Kabupaten Kota, kemudian tim pusat, Korwil, tim teknis, tim mandat, dan tim manajemen, kemudian kepala dinas Kabupaten Kota, PJO, PJAL, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, tata cara penggunaan APD untuk masker akan diganti setiap 4 jam sekali selama melakukan pengumpulan data. Kemudian face shield dipakai dan didesinfektan setiap hari. Sarung tangan diganti setiap responden tatap muka langsung. Kemudian hand sanitizer dipakai sesering mungkin. Kemudian desinfektan dipakai untuk melakukan desinfeksi pada peralatan yang dipergunakan. Untuk tes COVID, ini adalah rinciannya pada responden cek suhu tubuh, cek gejala COVID. Kemudian pada penunjuk jalan ada tes rapid 1 kali pada saat sebelum pengumpulan data, kemudian cek suhu tubuh. Petugas updating data tes rapid 2 kali sebelum dan setelah updating. Kemudian kepala tim provinsi atau kabupaten kota adalah tes rapid 1 kali pada saat akan supervisi, dan tes swab PCR 1 kali yakni setelah supervisi. Kemudian petugas pengumpul data dilakukan rapid 3 kali setelah TC, saat puldat, dan setelah pengumpulan data. Kemudian tes PCR 2 kali, 1 kali sebelum TC dan 1 kali setelah puldat. Kemudian pada PJ Provinsi, PJT Kabupaten Kota, tes rapid 2 kali yaitu saat supervisi dan saat akan kembali. Tes swab PCR 2 kali saat akan TOT dan saat tiba kembali di tempat asal. Kesemuanya juga akan dilakukan pengukuran suhu tubuh dan gejala COVID-19. Jika pengukuran suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius dan atau ada gejala COVID-19, maka tidak boleh melakukan kegiatan SSGI di lapangan. Untuk pemeriksaan COVID-19 tim pusat, PJ Provinsi, dan PJT Kabupaten Kota, jadi dilakukan swab test sebelum TOT. Jika hasilnya negatif, maka diizinkan untuk melakukan perjalanan ke provinsi untuk melakukan koordinasi di provinsi. Kemudian selanjutnya melakukan perjalanan ke kabupaten kota untuk melaksanakan TC. Kemudian melakukan supervisi pada pengumpulan data. Nah, di pertengahan supervisi dilakukan rapid test. Jika non reaktif, supervisi dilanjutkan hingga hari terakhir. Jika hari terakhir supervisi, pada H9 supervisi dilakukan rapid test. Jika non reaktif, maka akan diizinkan untuk kembali ke
tempat masing-masing, dan di tempat masing-masing akan dilakukan kembali swab test. Jika hasil positif atau reaktif, maka akan digantikan oleh cadangan, dilakukan penanganan sesuai protokol COVID-19. Nah, untuk tim pengumpul data, sebelum melaksanakan TC dilakukan swab test. Jika hasilnya negatif, maka akan mengikuti workshop tenaga pengumpul data. Setelah workshop tenaga pengumpul data atau TC dilakukan rapid test. Jika non-reaktif, melakukan puldat, dan pada pertengahan puldat dilakukan kembali rapid test. Jika hasilnya non-reaktif, pengumpulan data diselesaikan. Setelah selesai pengumpulan data, dilakukan rapid test kembali. Setelah itu perjalanan kembali ke rumah masing-masing, dan setelah sampai di lokasi rumah masing-masing kembali dilakukan swab test. Nah, jika hasil positif atau reaktif, maka akan digantikan oleh cadangan dan dilakukan penanganan sesuai protokol COVID-19. Pengendalian dan pengawasan penerapan protokol COVID-19. Pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan secara berjenjang, mulai dari atas hingga sampai bawah. Pengawasan diharapkan dari Satgas COVID pusat, provinsi, kabupaten, dan kecamatan berupa konsultasi, koordinasi, dan pendampingan temuan di lapangan. SOP penanganan reaktif atau positif. Apabila ditemukan responden atau pelaksana penelitian reaktif atau positif, maka Badan Litbangkes akan membantu memfasilitasi sesuai dengan standar operasional penanganan reaktif atau positif yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut. Di mana jika reaktif atau positif, maka berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19 setempat tentang bagaimana mekanisme penanganannya secara lebih detail akan dibahas pada saat Rakornis Provinsi. Selanjutnya akan dilakukan karantina selama 14 hari. Tempat dan mekanisme juga akan dibicarakan dengan tim gugus tugas COVID, kemudian diberikan hak sesuai hari yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan. Akan dibentuk tim penanganan terdampak COVID, koordinasi Sekretariat Riset Kesehatan Nasional Badan Litbangkes, dan dikoordinasikan oleh masing-masing ketua Korwil. Tim utama tugas ini adalah memantau semua kegiatan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan dan menindaklanjuti apabila ada pelanggaran protokol kesehatan secara berjenjang, mulai dari PJ Provinsi dan PJT Kabupaten Kota. Kemudian bertanggung jawab membantu mengkoordinasikan dengan Dinas Kesehatan dan tim gugus tugas COVID-19 tempat tentang tindak lanjut penanganan. SDM pada struktur SDSG 2020 adalah sebagai berikut. Ada di tingkat pusat, kemudian di tingkat Korwil, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, dan pelaksana, yaitu PPG sebagai petugas pengumpul data dan petugas updating, kemudian terdapat juga petugas penunjuk jalan. Koordinator wilayah atau Korwil adalah penanggung jawab Korwil adalah Kepala Puslitbang atau Balai Besar di lingkungan Badan Litbangkes yang bertanggung jawab pada seluruh proses ataupun langkah pelaksanaan SDSG 2020 yang mengacu pada protokol kesehatan. Tugas dan tanggung jawabnya adalah menyusun rencana kerja, kemudian bertanggung jawab pada pengadaan barang dan jasa, melaksanakan sosialisasi pelaksanaan SDSG 20 di provinsi yang bertanggung jawab. Maaf dulu deh mas, ulang lagi deh mas. Langsung aja ya. Koordinator wilayah bertugas dalam menyusun rencana kerja dan pedomannya, bertanggung jawab pada pengadaan barang dan jasa, melaksanakan sosialisasi pelaksanaan SDSG 2020 di provinsi yang menjadi tanggung jawabnya di masing-masing Korwil, menetapkan PJ Provinsi, Sal Korwil, dan Sal Provinsi, berkoordinasi dengan PJ Provinsi dan Koordinator Provinsi dalam menetapkan PJO dan PJAL Provinsi, berkoordinasi dengan PJT Kabupaten Kota dan Koordinator Kabupaten Kota dalam menetapkan PJO dan PJAL Kabupaten Kota. Memastikan semua tim dan peserta pertemuan sehat dan bebas COVID-19 berdasarkan swab PCR dan berkoordinasi dengan tim Satgas dan tim gugus tugas COVID-19.
menyelenggarakan rakornis tingkat provinsi, melaksanakan pengawasan rekrutmen petugas pengumpul data, kemudian menyampaikan daftar nama PJ Provinsi, PJT Kabupaten Kota, dan pengumpul data kepada tim manajemen untuk dikompilasi dan dilakukan cek ulang agar tidak terjadi duplikasi dengan korwil lain, menetapkan nama-nama pengumpul data ke PJT Kabupaten Kota, menyelenggarakan workshop petugas pengumpul data, koordinasi dengan pihak terkait, BPS dan Pemda termasuk izin pengumpulan data dan berkas pendukung lainnya. Koordinasi dengan tim provinsi tentang mekanisme distribusi logistik, pengawasan pengorganisasian di lapangan, pengawasan pengumpulan data di lapangan, pengawasan manajemen dan administrasi keuangan, menyusun laporan administrasi keuangan dan logistik, mengkoordinir penyusunan laporan SDSG 2020 di provinsi dan diseminasi hasilnya. PJ Provinsi adalah peneliti di Badan Litbang Kesehatan, bertanggung jawab pada pelaksanaan SDSG di tingkat provinsi dari awal hingga akhir dengan mengacu pada protokol COVID-19. Tugas dan tanggung jawabnya adalah bertanggung jawab terhadap aspek manajemen dan koordinasi sejak persiapan hingga pelaksanaan SDSG 2020, berkoordinasi dengan tim pendamping teknis provinsi dan korwil dalam rekrutmen PJT Kabupaten Kota, berkoordinasi dengan korwil, tim pendamping teknis provinsi, PJO provinsi, tim gugus tugas COVID-19 di tingkat provinsi, PJT dan PJO Kabupaten Kota dalam rekrutmen petugas pengumpul data, pelaksanaan dan evaluasi pengumpulan data, melakukan kompilasi nama petugas pengumpul data, berkoordinasi dengan tim provinsi untuk melakukan rakornis dan sosialisasi updating ruta. Bersama PJO provinsi dan kabupaten kota mengidentifikasi daerah sulit dan melaporkan ke korwil, kompilasi DSBS, daftar pemutakhiran ruta, DSRT dan peta BS, berkoordinasi dalam menyelenggarakan pelatihan petugas pengumpul data, berkoordinasi dalam melakukan monitoring dan supervisi ke kabupaten kota, menjadi koordinator, rujukan, dan manajemen umum untuk seluruh kabupaten kota di provinsi tersebut, membuat laporan pelaksanaan kegiatan meliputi rakornis, workshop, pengumpulan data di provinsi kepada korwil, bertanggung jawab pada penyusunan pelaporan, kemudian melakukan sosialisasi dan diseminasi hasil SDSG 2020. Selain itu, ada membuat laporan pelaksanaan mulai dari awal yakni persiapan, koordinasi, pelatihan, pengumpulan data, monitoring, evaluasi hasil koordinasi, dan kompilasi matrik dari kabupaten kota, kemudian diserahkan ke korwil. Pendamping teknis provinsi tugasnya adalah menyiapkan materi dan bahan pelatihan, menjadi fasilitator pada workshop PJT Kabupaten Kota, menjadi pendamping PJT Kabupaten Kota pada kegiatan SDSG, baik rakornis, sosialisasi updating, TC maupun pengumpulan data, menjadi rujukan teknis tingkat provinsi sampai dengan pengumpulan data, lakukan supervisi baik berbentuk daring ataupun luring, dan menyusun laporan SDSG nasional. PJT Kabupaten Kota adalah peneliti Badan Litbangkes atau perguruan tinggi yang memiliki pengalaman mengikuti riset skala nasional, bertanggung jawab pada seluruh proses pelaksanaan SDSG. Syarat PJT Kabupaten Kota adalah peneliti Badan Litbangkes atau perguruan tinggi yang memiliki pengalaman mengikuti riset skala nasional, pendidikan minimal D4 gizi atau S1 Kesmas jurusan gizi, sehat jasmani dan rohani, dan dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter, tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid seperti asma, hipertensi, TB paru, diabetes, penyakit jantung, pembuluh darah, autoimun. Apabila calon PJT memiliki IMT lebih dari 27, diwajibkan membuat surat pernyataan. Ini adalah syarat-syarat lainnya yang terkait dengan PJT Kabupaten Kota, yakni bersedia menaati peraturan yang ditetapkan oleh tim teknis dan menandatangani surat perjanjian kerjasama, dan wajib mengikuti semua rangkaian kegiatan SDSG 2020.
Hak PJT Kabupaten Kota adalah mendapatkan pemeriksaan COVID-19 dengan swab PCR dan rapid test yang difasilitasi oleh Badan Litbangkes, mendapatkan pelatihan virtual dan tatap muka, mendapatkan honorarium sebagai PJT, mendapatkan kelengkapan SDSG, mendapatkan pembiayaan perjalanan dinas dalam menjalankan tugasnya. Tugas dan tanggung jawab PJT Kabupaten Kota adalah bertanggung jawab pada aspek teknis dan manajemen, berkoordinasi dengan PJ Provinsi, kemudian pendamping teknis Provinsi, PJO, PJAL Kabupaten Kota dalam rekrutmen dan penentuan tim enumerator, melakukan kompilasi nama enumerator, mengidentifikasikan daerah sulit, kemudian menerima DSBS, daftar pemutakhiran ruta dan peta BS, kemudian melakukan pemilihan 10 sampel dan 10 sampel ruta balita dan 3 sampel ruta cadangan secara random, kemudian bertanggung jawab terhadap distribusi logistik, menjadi pelatih pada workshop pengumpul data atau TC di Kabupaten Kota, berkoordinasi dengan PJ Provinsi, pendamping teknis Provinsi dalam seluruh kegiatan SDSG 2020, kemudian memberikan solusi jika ruta atau ART tidak bersedia atau tidak ditemukan. Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan pengumpulan data, berkoordinasi dengan PJO Kabupaten Kota terkait BS sampel dengan dropout tinggi, bertanggung jawab terhadap keberhasilan pengumpulan data dalam mencapai target pengumpulan data, bertanggung jawab pada data yang dikirim ke Mandat, melakukan pengawasan terkait manajemen administrasi keuangan dan logistik, berkoordinasi dengan PJ Provinsi dalam pengumpulan kembali logistik dan membuat laporan pelaksanaan SDSG di Kabupaten Kota. Kemudian bertanggung jawab pada pengisian form suplemen BBLR dan BLP. Staf administrasi logistik, mengelola administrasi keuangan logistik, mendampingi PJAL Provinsi dan PJAL Kabupaten Kota, mengkoordinasi dalam penerimaan dan pengelolaan logistik, menyusun administrasi pertanggungjawaban keuangan. Monitoring pengiriman kembali peralatan dan dokumen ke Korwil setelah pengumpulan data selesai, memfasilitasi pertemuan Vikon, kemudian berkoordinasi terkait pertanggungjawaban administrasi, keuangan, dan logistik. Koordinator tingkat provinsi adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan koordinator tingkat kabupaten kota adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Tugas dan tanggung jawabnya adalah bertanggung jawab pada pelaksanaan SDSG 2020 di provinsi dan kabupaten kota, berkoordinasi dengan PJ Provinsi dan PJT Kabupaten Kota, serta monitoring persiapan dan pelaksanaan SDSG di wilayahnya. PJO dan PJAL Provinsi, tugas dan tanggung jawabnya adalah membantu PJ Provinsi dalam mengkoordinir pelaksanaan SDSG di wilayahnya, mengkoordinir distribusi logistik, melakukan persiapan dan melaksanakan rakornis workshop pengumpul data bersama dengan tim Korwil dan PJ Provinsi. PJO dan PJAL Provinsi berkoordinasi dengan tim di tingkat kabupaten kota, mengkoordinir aspek administrasi keuangan dan logistik, monitoring distribusi logistik ke kabupaten kota, monitoring persiapan dan pelaksanaan SDSG, serta menyusun laporan administrasi pelaksanaan SDSG. PJO dan PJL Kabupaten Kota adalah staf Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Tugas dan tanggung jawabnya adalah membantu koordinator dan PJT Kabupaten Kota dalam mempersiapkan dan melaksanakan SDSG 2020, koordinasi dengan PJT dalam penyediaan DSRT, form updating ruta dan peta BS, kemudian melakukan identifikasi daerah sulit berupa pengumpulan dokumen SK pendukung, melakukan rekrutmen petugas pengumpul data, menyiapkan perizinan, menyiapkan kelengkapan administrasi yang akan dibawa saat pengumpulan data, kemudian bersama dengan PJT Kabupaten Kota membantu penyelesaian masalah di lapangan. Berkoordinasi dengan Sal Korwil dalam mengelola administrasi keuangan dan logistik, berkoordinasi dengan PJAL Kabupaten Kota dan Ketua Tim Puldat dalam pengiriman logistik ke Korwil setelah pengumpulan data selesai,
berkoordinasi menyusun laporan administrasi, keuangan, dan logistik pada pelaksanaan SDSG 2020. Nah, kemudian petugas pengumpul data adalah petugas gizi setempat. Penunjukan dilakukan, dikoordinasikan, dan diatur oleh tim Dinas Kesehatan, PJO, dan PJAL. Tenaga pelaksana gizi yang menjadi tenaga pengumpul data tidak diperbolehkan mengumpulkan data di blok sensus yang masuk atau berada di wilayah kerjanya untuk menghindari konflik kepentingan. Syaratnya kemarin kita sudah melakukan rekrutmen petugas pengumpul data dan syarat ini sudah disampaikan. Nah, yang penting adalah untuk antisipasi DO disiapkan satu tim cadangan di masing-masing kabupaten kota dan akan diberikan pelatihan bersama dengan tim enumerator utama. Kemudian, jika mengundurkan diri atas keinginan pribadi setelah mengikuti TC, akan diberikan sanksi berupa penggantian seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Badan Litbang Kesehatan. Kita harap petugas pengumpul data memiliki kartu BPJS, kemudian memiliki dan mampu mengendarai kendaraan bermotor. Nah, tugas dan tanggung jawabnya adalah mengikuti secara penuh TC dan pengumpulan data, kemudian menginventarisir peralatan atau dokumen yang diterima, berkoordinasi dengan PJT dan PJO Kabupaten Kota untuk memperoleh selain DSRT, DSBS, formulir pemutakhiran ruta hasil updating TBG di BS terpilih dan peta BS, kemudian berkoordinasi dengan penunjuk jalan terkait mekanisme pengumpulan data sebelum ke lapangan, melakukan izin ataupun pemberitahuan kepada kepala desa, kelurahan atau RW dan RT setempat, melakukan persiapan pengumpulan data berupa cek kelengkapan peralatan, ini tablet, daftar responden, dokumen administrasi, APD, PSP, bahan kontak, melakukan pengumpulan data dengan mematuhi protokol kesehatan, wawancara dengan jujur dan benar, memeriksa kelengkapan administrasi keuangan pada tiap BS, melakukan entry hasil wawancara secara paperless menggunakan tablet atau HP, melakukan koordinasi dengan PJT atau PJT apabila ada kendala atau masalah di lapangan, kemudian menyerahkan kembali tablet dan dokumen pertanggungjawaban keuangan ke PJO PJAL Kabupaten Kota setelah pengumpulan data selesai. Nah, logistik yang disiapkan adalah surveyor kit petugas pengumpul data, kemudian dokumen pertanggungjawaban administrasi, APD, masker, face shield, sarung tangan, hand sanitizer dan disinfektan, kemudian termogan, ada tablet Android, kemudian selanjutnya adalah bahan kontak berupa goodie bag, masker, sabun batangan, biskuit, vitamin, mineral, dan leaflet tentang COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.